Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari rakyat jelata. Salam dari pembenci korupsi nomor satu di Indonesia ya. Masalah politik kita ini ya ada tiga ya. Maksud saya masalah partai politik ya. Yang pertama itu adalah pemeras ya. Pemeras di mana ya ketika orang mau masuk anggota ya dipinta uang besar ya, sehingga ya kadang caleg-caleg kita ini ya menjual tanah, jual rumah, jual kendaraan ya, bahkan gadi rumah mertua ya untuk membayar yang namanya perahu ya, sewa perahu ya di salah satu partai misalkan ya. Nah, ketika mencalonkan diri sebagai calon legislatif katakanlah ya, sudah dimintain uang besar. Apabila terpilih menjadi caleg, ya calon legislatif itu akan mengeluarkan uang yang lebih besar lagi ya, terhadap partainya. Kita nggak bicara masalah yang di daerah dapilnya gitu ya. Itu bicara masalah di lingkungan partai saja dulu gitu ya. Jadi mengeluarkan dana besar ini ya sudah menjadi permasalahan ya di dalam dunia politik kita, dan dunia politik kita tidak menganggap itu masalah gitu lah. Saya nggak tahu ya ditinjau dari segi agamanya hukumnya apa gitu ya. Terus yang kedua ada unsur perjudian di sini ya. Di sana pemerasan ya. Yang kedua adalah perjudian ya. Perjudian di mana ya? Ya, kenapa dikatakan perjudian? Ya karena calon ya legislatif atau kepala daerah itu sudah menyetor uang sebesar mungkin, tapi dia untung-untungan ya. Nggak ada jaminan ya untuk menang gitu ya. Contoh misalkan kepala daerah misalkan calonnya 3, ya nggak mungkin 3-tiganya menang ya. Otomatis yang 2 ini jadi korban ya. Yang 2 ini jadi korban. Kita tidak bisa bayangkan berapa hutangnya ya ketika kalah ya. Dia harus membayarkan hutang-hutang itu dari mana gitu ya. Iya, bagi yang mampu ya. Bagi yang memaksakan diri ini yang bahaya gitu ya. Kiamat ya kalau kalah gitu ya. Yang ketiga itu korupsi ya. Nah, korupsi ya ketika calon legislatif misalnya sudah mengeluarkan uang miliar-miliar ya, kita tahu ya ada ya katanya ya bisa mengeluarkan 20 miliar gitu ya, kita tahu ya penghasilan ya anggota DPR itu ya selama 1 periode atau 5 tahun itu kurang dari 10 M. Saya juga belum tahu ya berapa tepatnya ya. Tapi katanya ya kurang dari 10 M. Sementara caleg ya bisa mengeluarkan 20 M gitu. Nah, untuk menutupin yang 12 ya 10 sampai 12 M ini dari mana kalau nggak korupsi ya? Apakah partai politik tidak tahu ini? Pasti tahu ya. Seolah-olah partai politik itu membiarkan anggotanya untuk korup ya. Dan terkadang juga ya partai politik itu mempersilahkan ya bahkan untuk menerima bagian dari hasil korupsi tersebut ya. Jadi partai politik di kita ini ya, itu sudah berlangsung lama, bahkan ini adalah warisan Orde Baru. Tapi anehnya ya, delalahnya itu tidak ada yang berkeinginan untuk merubahnya ya. Padahal ini sudah merusak gitu ya. Kalau sistem penjaringan pimpinan kita ini adalah tidak sesuai dengan norma-norma
undang-undang dan bahkan agama ya, gimana nanti kalau dia setelah terpilih ya. Ketika orang sudah terpilih ya dengan mengeluarkan uang yang banyak ya, otomatis mereka akan mengembalikan uang itu dulu ya, prioritas utamanya. Nggak mungkin lah dia mau eh, mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi ya, bullshit ya, karena dia sudah mengeluarkan uang banyak. Yang ketiga itu munafik. Munafik. Jadi ketika kita masuk dunia politik itu pasti ya kita melakukan kemunafikan ya. Siapa korbannya ya? Rakyat yang pertama ya. Rakyat dan negara Republik ini gitu ya. Jadi ketika kita melakukan money politik misalkan ya, nggak ada politik itu yang apa namanya mengesahkan secara teori ya, secara teori tidak ada yang mengesahkan bahwasanya money politik itu dihalalkan di partai politik ya. Tapi prakteknya seolah-olah itu sudah menjadi sistem ya. Bahkan tidak ada jalan lain bagi suatu caleg itu untuk mendapatkan suara atau mendulang suara ya, atau mencapai kemenangan itu dengan cara money politik, nggak punya cara lain selain baliho gitu ya. Nah, jadi delalahnya juga ya tiga hal ini ya, rakyat dan seluruh rakyat ya, pejabat ya, aparat ya tidak memandang ini suatu dosa gitu ya, atau suatu kesalahan ya. Enjoy saja ya, bergiring jalannya waktu ya, proses terjadinya perpolitikan kotor seperti ini ya berlanjut terus ya. Makanya ketika ada salah satu calon ya, apa namanya menyalahkan ya, akan dibalikin lagi ya, karena calon yang kalah juga melakukan kesalahan yang sama, begitu juga selanjutnya ya, dan seterusnya seterusnya dan seterusnya ya. Jadi itu saja, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.